Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Winarno SSI MPD sebagai penguji ujian komprehensif, dan saya sendiri Ibu Dr. Masliha SAG MSI sebagai penguji bagi mahasiswa Istiqomah GKMIA peserta PPG Daljab P1 tahun 2023. Hari ini Kamis 20 Juli tahun 2023 akan dilaksanakan untuk ujian komprehensif atas nama Istiqomah GKMI. Bu Istiqomah bisa untuk mempresentasikan isi dari P5 PPRA selama maksimal 7 menit. Setelah itu nanti akan diperdalam oleh penguji dan dilanjutkan ujian PTQ. Untuk itu silahkan dipersiapkan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya mau mempresentasikan modul proyek P5 PPRA. Tema, hidup berkelanjutan. Topik, bermanfaat sampah anorganik. Proyek profil mendaur ulang sampah gelas plastik bekas menjadi barang berguna. Dimensi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen, akhlak kepada alam. Subelemen, memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Akhir fase, terkait dengan nilai-nilai religius yang terkait dengan pendidikan karakter dan hubungan manusia dengan sesama. Peserta didik diharapkan memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan alam sekitar dan negara. Bergotong royong, kolaborasi, kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial, terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau sekolah, bersedia melakukan tugas terkait dengan mata pelajaran tertentu, bersedia membantu teman tanpa mengharap imbalan, aktif dalam kerja kelompok di sekolah. Nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, berkeadapan, ta'adub, kesetaraan, musawah, solih sosial, menghargai orang lain, peduli sosial. Capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alamin, menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan. Menghargai keberadaan bersaudara atas dasar agama, kemanusiaan, dan sesama warga negara ukhuwah Islamiyah bersyariah watoniyah, toleransi, tasawamuh, orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif. Dan mencapai tujuan bersama. Alur dalam pengembangan aktivitas proyek, aktivitas sosial proyek, asesmen diagnosis, pemberian materi tentang daur ulang sampah gelas plastik menjadi barang berguna. Gambar A1, gelas plastik bekas. Gambar A2, hasil daur ulang. Formatif 1, siswa membuat resume tentang membuat hasil karya dari gelas plastik bekas. Pembentukan kelompok belajar, pengenalan proyek yang akan dilakukan dalam bentuk kelompok. Siswa melaksanakan kerja kelompok sesuai dengan topik. Formatif 2, siswa dapat berkolaborasi dalam melakukan bentuk kelompok. Siswa melaksanakan kerja kelompok sesuai dengan topik. Formatif 2, siswa dapat berkolaborasi dalam melaksanakan kerja kelompok yang sudah disepakati. Percobaan kolaborasi antar kelompok. Formatif 3, siswa dapat menampilkan hasil daur ulang gelas plastik. Evaluasi dan refleksi proyek. Asesmen sumatif, persiapan pameran hasil karya daur ulang gelas plastik bekas. Pameran hasil karya daur ulang gelas plastik bekas. Aktivitas 1, siswa, wali murid, guru, dan lainnya melaksanakan pertemuan untuk bersama-sama memperhatikan dan memahami sosialisasi kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Aktivitas 2, siswa mengerjakan asesmen diagnosis dalam bentuk tes tertulis untuk menggali pengetahuan awal, bakat, dan minat serta kesiapan siswa sebelum melaksanakan kegiatan proyek. Pengenalan, memperkenalkan siswa tema yang akan dilaksanakan, mengenalkan siswa tentang daur ulang plastik bekas di MSI 9 Bendan. Pekalongan, kontekstual, menggali permasalahan di lingkungan sekolah terkait dengan topik yang akan dibahas, mengomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam menyelesaikan proyek. Aksi, merumuskan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk aksi nyata, bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Refleksi, melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hal yang perlu diperbaiki, mengenapi proses dengan penguatan dari guru, evaluasi dan refleksi, menyusun langkah strategis. Tindak lanjut, menyusun langkah strategi untuk perbaikan. Gelas plastik bekas yang didaur ulang menjadi hasil karya dan teknik yang dipresentasikan oleh siswa MSI 9 Bendan Pekalongan diperlihatkan dalam pameran lewat link YouTube. https YouTube OVYZVK 2 NI 7K. Rubrik penilaian, subelemen, mengembangkan refleksi diri, kategori mulai berkembang, belum mampu melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya, serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya dengan bantuan guru. Sedang berkembang, mampu melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya, serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya dengan bantuan guru. Berkembang sesuai harapan, mampu melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, prestasi dirinya, serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya tanpa bantuan guru. Sangat berkembang, mampu melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, prestasi dirinya, serta situasi dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangannya dirinya tanpa bantuan guru, serta mampu menempatkan diri. Kerjasama, belum bisa menampilkan tindakan sesuai harapan dan tujuan kelompok. Bisa menampilkan tindakan sesuai harapan dan tujuan kelompok, tetapi masih belum bisa memaksimalkan atau belum bantuan. Perlu bantuan, menampilkan tindakan sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok secara inisiatif sendiri tanpa bantuan. Menampilkan tindakan sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok secara inisiatif sendiri tanpa bantuan, serta mampu menjadi pelopor. Pekalongan Juli 2023, Guru Istiqomah SPD, mengetahui Kepala Sekolah Islam Gita Hijriyah Prahan Rani SPDI. Sudah, Prof.
Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Winarno SSI MPD disilakan. Ya, terima kasih. Silakan di stop screen itu, share screen-nya di stop. J, Pak. Bu Istiqomah, ngajar di mana, Bu? Di MSI 9 dan Pekalongan, Prof. Oke, tadi tema besarnya tadi apa? Organik ya, sampah Ya, organik. sampah organik daur ulang. Mau dibuat apa itu? Itu saya ambilnya dibikin bunga. Oh, bunga. Ya, sama apa tas. Tapi bisa yang berat, ya. Oke, Bu. Ini kan apa rancangan ya, rancangan. Iya. Nah, melakukan di kelas itu kan harus menyiapkan perangkat pembelajaran ya. Iya. RPP macam-macamnya itu. Nah, kira-kira nanti ketika Ibu mau mengajar nanti itu membuat perangkat pembelajaran menyusun, itu kira-kira pakai teori belajar siapa, Bu? Teori belajar itu problem set Bukan, itu strateginya. Oh, strategi. Teori belajar di modul 7. Di modul 7. Model belajarnya tatap muka. Teori belajar, pakai teori belajarnya siapa? Oh, teori belajarnya pas. Ya, teori belajar ada berapa? Masih ingat nggak? Teori belajar itu ada 4. Apa aja? Teorinya Bloom. Enggak, belum itu. Bukan yang Zigzag itu kok, Pak. Belum Discovery itu learning. kognitif. Jadi teori belajar kognitif, apalagi teori belajar apa? Oh, kognitif. Terus itu afektif. Itu kan kognitif apa? Oh, behavior kognitif. Behavior. Terus audience. Terus degree. Degree. Enggak. Kognitif, behavioristik, kemudian apa? Humanistik, apa lagi? Masih ada? Enggak, Prof. Ya sebenarnya ujian kayak gini juga tempat untuk belajar juga sebenarnya. Jadi nanti ada biar tahu kan itu ya. Dulu harus paham dari belajar itu. Ada konstruktivistik juga ada ya. Ada di mana? Bu Istiqomah, kira-kira nanti ini kan ya. Ini kan rencananya membuat proyek ya. Iya. Yang tadi katanya sampah menjadi bunga gitu toh. Iya. Sampah menjadi apa tadi mau dibikin tas gitu ya. Bikin tas, ya. Kira-kira nanti Ibu pakai internet enggak untuk ngajari murid-muridnya nanti? Pakai, Pak. Pakai. Yang pakai apa? Internet yang mana? Yang itu waktu apa? Cara membuat itu daur ulang sampah itu, nanti prakteknya itu anak terlibatkan dulu cara membuatnya. Dari mana ya mendapatkannya? Dari itu apa? Google. Iya, internet. Google apa YouTube? Prakteknya itu di YouTube, tapi saya carinya di lewat Google. Oh iya, boleh sama aja. Nanti kalau dengan Google terus Anda klik video nanti keluarnya juga. Iya. Bu, nanti ada asesmennya enggak? Asesmennya kalau pas saya mengerjakan di LK itu LK 10 itu kita disuruh membuat asesmen juga, Pak. Apa? Contohnya apa? Tertulis apa? Non tulis apa non tes itu tes apa non tes? Kalau misalnya saya praktek, berarti kan anak langsung terjun itu ya Pak ya, bikin. Itu berarti nanti saya lewatnya itu aja dengan pertanyaan. Anak-anak misalnya seperti itu, anak-anak bahan membuat bunga ini asalnya dari mana? Misalnya seperti itu berarti uraian itu. Oh. Apa ada? Tes dan non tes tahu enggak? Kenapa, Prof? Tes dan non tes itu tahu enggak? Penilaian tes dan non tes itu. Coba saya ingin terusan jawab ya, Prof ya. Kalau tertulis yang saya tahu itu berarti saya memberikan soal lewat kertas itu, Prof. Tapi berarti kalau non tertulis berarti mungkin dengan pertanyaan seperti itu. Atau gimana mohon? Nanti baca lagi di DPR. Oke, Bu, itu kalau materi yang Anda ceritakan tadi kalau dari segi dimensi faktualnya gimana, Bu? Bisa jelaskan dimensi faktualnya? Dimensi faktualnya. Berarti kenyataan ya, Pak ya? Ya, itu kenyataannya memang kalau saya lihat di lapangan, kenapa kalau saya ambil daur sampah gelas plastik, itu anak-anak itu cenderung beli jajannya itu menggunakan gelas cup itu, Pak. Gelas cup. Nah itu kok banyak dibuang di tempat sampah kan seperti itu. Terkadang kan berserakan. Kok sayang sekali. Sekarang kok ada pembelajaran IKM ini kan ada proyek itu. Akhirnya ya itu saya punya ide, saya manfaatkan saja seperti itu gelas itu. Oke. Habis Kongre kan Bu Istiqomah kan masuk sesi PPL ya. PPL nanti diharapkan dari pengelola Bu Istiqomah dan kawan-kawan itu menerapkan PTK apa Bu PTK? PTK. Tindakan kelas, penelitian tindakan kelas. Oke, itu nanti kira-kira kalau materi Ibu yang tentang sampah organik nanti dibuat dalam PTK bisa nggak, Bu? Berarti caranya gimana, Prof? Oh ya nanti kira-kira bisa nggak? Yo tak coba nanti. Buat PTK toh? Iya dulu. Waktu S1? Iya waktu kuliah. Ya, 2015. Ya, mau buat PTK itu? Iya. Ya nanti ya itu dibuat PTK aja ya. Oh coba ya. Berarti terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dr. Maslika. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, Bu Istiqomah. Ya, Bu. Nilai-nilai kreativitas yang ada dalam proyek Ibu apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan tadi itu, Bu, karena saya di lapangan itu tadi melihat anak-anak banyak jajan yang menggunakan gelas cup tadi, akhirnya saya punya ide, ingin untuk memberikan kepada anak-anak untuk memanfaatkan sampah dari gelas plastik tersebut untuk dibikin menjadi karya. Karyanya itu sebelum jadi, apakah Ibu sudah mempertimbangkan apakah dalam unsur proyeknya itu sudah ada inovasi dalam penyusunannya? Iya, kalau saya digambar ini di media yang di P5 ini saya tampilkan itu kan gelasnya polos ya Bu ya. Cuma kalau saya ingin ada untuk supaya bagus itu kita bisa cari gelas yang dari Teknotu atau apa jadi sudah mempunyai warna sendiri. Tapi andaikan misalnya anak menghendaki misalnya yang putih polos nanti bisa dikasih warna-warni seperti itu Bu. Oke, ada unsur inspirasi yang Ibu inginkan bagi peserta didik dari proyek itu apa? Ya,
Inspirasinya saya itu maksudnya anak itu supaya bisa memanfaatkan dari sampah yang memang bisa didaur ulang. Di antaranya tadi gelas plastik itu. Terus kalau misalnya anak lebih kreatif lagi, bisa membuat dari bekas molto. Plastik molto itu bisa dijadikan, terus atau dari rinso. Itu masih banyak lagi, Bu. Oke, nah sekarang apakah Ibu di dalam melaksanakan proyek ini melakukan penggalian beberapa sumber untuk biar idenya Ibu ini lebih semakin kaya begitu? Iya. Jadi saya masih mencoba itu mencari di internet berbagai macam materi dari daur ulang ini, masih ingin saya kolaborasikan yang sudah saya buat seperti di laporan LK10. Cuman memang kekurangan saya memang di IT, Bu. Jadi ketika saya ingin download sudah berhasil download, tapi ketika ingin memasukkan atau menyimpan itu belum bisa, jadi masih tersimpan. Oke, nah sekarang nilai-nilai moderasi beragama yang ada dalam proyek Ibu apakah ada di sana? Itu yang saya ambil keberadaban ya. Keberadaban ada Bu. Sama toleransi. Apa? Iya. Kalau beradaban itu artinya ketika anak bekerja sama itu harus betul-betul kerjasama, tidak boleh misalnya ada teman yang belum mampu, tidak boleh saling menyalahkan. Jadi saling membantu di dalam kerjasamanya. Ya. Oke, sekarang beralih ke bidang PTQ. Oh iya. Ibu sudah pernah belajar tajwid? Sudah dulu ketika di Sudah SMP. dulu ya. Oke, apa yang dimaksud dengan makharijul huruf? Makharijul huruf itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Oke, nah sekarang untuk hukum bacaan yang ada di tajwid itu, hukum bacaan nun sukun dan tanwin apa saja? Nun sukun dan tanwin itu ada idhar, ikhfa, iklab, dan idgham. Oke, idgham ada berapa macam? Ada 2 Bu, idgham bilghuna sama idgham bila ghuna. Oke, sekarang Ibu kenal asyamsiyah, hukum bacaan asyamsiyah? Asyamsiyah itu mungkin tajwid saya masih kurang, cuma kalau asyamsiyah itu matahari ya Bu ya artinya. Ya, terus asyamsiyah gimana? Ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Asyamsiyah beda. Oh beda. Bacaannya, Beda ya, bacaan Bu. asyamsiyah dan al-qamariyah, iya ada teman Ibu namanya juga qamariyah, ada samsiyah, ada, cuma di sini hukum bacaannya. Hukum. Ibu tahu? Lupa Bu. Lupa. Oke, sekarang Ibu baca ada juz amma di situ. Al-Quran ada. Ada Oke, Al-Quran. boleh, nggak apa-apa. Coba dibuka Al-Insyirah. Quran surat Al-Insyirah. Sudah? Belum Bu, sebentar. Coba dibaca, Bu. Apa, Coba Bu? dibaca, Bu. Apa Bu? Al-Insyirah. Dibaca, Bu. Sebentar, belum. Hmm. Berarti juz 30 ya Bu ya? Diulangi Bu, Mas Lihan, surat apa Bu? Ya, Surat apa tolong? Al-Insyirah. 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 Abu Asarah, Matin, Allah, Abudus. Al-Insyirah. Ya. Belum Bu, belum temu. Belum ketemu? Belum. Alam Nashrah itu loh. Apa? Alam Nashrah. Oh ya, Al-Nasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, sekarang di situ ada hukum bacaan apa saja? Bentar Bu. Al-Nasr. Kaitannya dengan nun sukun dan tanwin saja. Iya. Nun sukun ya Bu. Nun sukun bertemu dengan kaf pada ayat kedua. Angka. Ya, terus Terusnya nun sukun bertemu dengan qaf. hukum Angqadha. bacaannya? Angqadha. Hukum bacaannya? Hukum bacaannya ikhfa. Ikhfa. Kalau angka? Angka sama. Ikhfa juga. Ikhfa juga Bu. Sama. Oke, Ya. terus lanjut. Ada lagi tidak? Sebentar. Ada lagi tidak? Sebentar. Nun sukun bertemu dengan sok. Nun sukun bertemu dengan sok. Hukum bacaannya? Sama. Ikhfa. Oke, nah sekarang siapkan bacaan Ibu akan direkam oleh Mbak Istiqomah, kemudian nanti akan ditulis di atas kertas dan kemudian kirim ke Ibu ya. Iya. Sebentar. Sudah siap? Sudah Bu. Abaikan kalau suaranya jelek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Sudah bisa kerekam? Sudah tapi suaranya terputus-putus Bu.
Suaranya tapi tadi. bisa ditangkap ya? Iya. Bisa ya? Oke. Oke, dengan berakhirnya perekaman ini, maka berakhir pula ujian untuk saudara Istiqomah dari GKMIA. Terima kasih, bisa keluar dari room ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Bu Maslihah sama Profesor.